Suara klakson bersahut-sahutan di jalanan kota yang padat sore itu. Aspal terasa gerah, memantulkan sisa panas matahari yang mulai meredup di ufuk barat. Di dalam mobil SUV putih yang sejuk oleh semilir AC, Hana berkali-kali merapikan lipatan gamis brokat berwarna dusty rose yang dikenakannya. Ia juga memastikan hijabnya tegak sempurna di dahi. Hari ini adalah hari ke-15 Ramadan, dan bagi Hana, ini bukan sekadar buka puasa bersama biasa. Mas, masih jauh ya? Takutnya telat. Kasihan yang lain sudah nunggu. Tanya Hana sambil melirik jam tangan pintarnya. Fahmi, suaminya, tetap fokus pada kemudi. Wajahnya yang bersih dengan jenggot tipis yang tertata rapi tampak tenang. Sabar, sayang. Macetnya memang parah kalau jam segini. Semua orang mau buru-buru pulang atau bukber. Kita pasti sampai sebelum adzan kok. Hana tersenyum, menyandarkan punggungnya ke jok kulit yang empuk. Ia menatap profil samping suaminya. Fahmi adalah sosok lelaki idaman bagi banyak orang di lingkaran pertemanan mereka. Selain mapan secara finansial, Fahmi dikenal sebagai sosok yang religius dan sangat memanjakan istri. 10 tahun pernikahan mereka berjalan tanpa riak yang berarti. Aku nggak sabar ketemu Ranti. Mas, bayangkan, 5 tahun dia di luar kota dan kita cuma lewat video call. Terakhir dia bilang ada kejutan buat aku di bukber ini. Ujar Hana antusias. Fahmi hanya berdehem pelan. Tangannya yang memegang setir tampak sedikit mengencang. Tapi Hana tidak menyadarinya. Oh ya? Ranti memang selalu suka bikin kejutan sejak zaman kuliah dulu, kan? Iya, dia itu sahabat terbaikku. Dulu kita bertiga sering bareng. Kamu, aku, sama Ranti. Rasanya aneh pas dia pindah ke Surabaya kemarin. Sekarang dia balik ke Jakarta. Aku senang banget. Mobil akhirnya memasuki area parkir sebuah restoran Sunda kelas atas yang terkenal dengan konsep lesehan di atas kolam ikan. Suasananya asri, namun sangat ramai. Pelayan hilir mudik membawa nampan raksasa berisi ayam bakar, karedok, dan beragam es buah. Saat mereka melangkah masuk, aroma sambal terasi yang disiram minyak panas langsung menyapa indera penciuman. Hana mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru restoran yang luas itu, mencari wajah-wajah familiar dari masa kuliahnya. Hana, di sini. Sebuah lambaian tangan dari meja besar di pojok area lesehan menarik perhatian mereka. Itu Ranti. Dia berdiri dengan anggun, mengenakan gamis berwarna krem dengan pashmina satin yang senada. Wajahnya tampak lebih tirus dan dewasa dibanding 5 tahun lalu. Namun binar matanya masih sama tajam dan penuh rahasia. Hana setengah berlari kecil menghampiri sahabatnya. Keduanya berpelukan erat, mengabaikan tatapan beberapa pengunjung lain. Ya ampun, Ran, kamu makin cantik banget. Surabaya beneran cocok buat kamu ya. Puji Hana setelah melepas pelukannya. Ranti tertawa. Suara tawa yang renyah namun terdengar sedikit berbeda di telinga Hana. Bisa aja kamu, Han. Kamu juga nggak berubah. Tetap awet muda. Mas Fahmi apa kabar? Makin gagah aja sekarang. Ranti mengalihkan pandangannya ke arah Fahmi yang berdiri tepat di belakang Hana. Ada jeda 2 detik sebelum Fahmi menjawab. Sebuah jeda yang terasa berat dan penuh muatan yang tak terbaca. Kabar baik, Ran. Selamat datang kembali di Jakarta. Jawab Fahmi singkat dengan senyum sopan. Ayo duduk. Ayo. Yang lain belum datang semua. Baru kita bertiga sama beberapa orang di sana yang lagi ambil takjil. Ajak Ranti sambil menunjuk meja yang sudah penuh dengan piring-piring kecil berisi kurma dan gorengan. Mereka pun duduk lesehan. Hana duduk di antara Fahmi dan Ranti. Suasana awalnya terasa hangat. Mereka mengenang masa-masa kuliah, dosen-dosen yang menyebalkan, hingga kantin tempat mereka sering menghabiskan waktu. Namun, perlahan-lahan, Hana mulai merasakan sesuatu yang mengganjal. Ran, tadi kamu bilang ada kejutan. Apa tuh? Jangan bilang kamu mau nikah lagi. Tanya Hana sambil menyenggol lengan Ranti. Ranti tersenyum misterius. Ia melirik sekilas ke arah Fahmi sebelum menyesap teh hangatnya. Ada deh. Nanti ya. Pas momennya pas. Kalau dikasih tahu sekarang, namanya bukan kejutan lagi dong. Ih, main rahasia-rahasiaan sekarang.
gerutu Hana manja. Selama percakapan itu, Hana menyadari Fahmi lebih banyak diam. Suaminya itu biasanya sangat hangat dalam mengobrol. Tapi kali ini ia tampak sangat sibuk dengan ponselnya yang diletakkan di pangkuan, di bawah level meja. Cahaya layar ponsel yang redup sesekali memantul di mata Fahmi. "Mas, HP-nya simpan dulu dong. Ini lagi reuni, gak enak sama Ranti," tegur Hana pelan. Fahmi terperanjat kecil. Iya, sayang. Ini, ada kerjaan sebentar dari kantor. Masalah pengiriman barang yang tertunda." Hana mengangguk maklum. Meski dalam hati ia heran karena suaminya jarang sekali mengurusi pekerjaan di jam buka puasa, apalagi saat sedang bersama teman-teman lama. Ranti kemudian membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah kotak parfum bermerek mahal. "Ini buat kamu, Han. Oleh-oleh dari perjalananku kemarin. Baunya bunga lili. Aku ingat kamu suka banget itu." "Wah, makasih banyak, Ran. Kamu repot-repot banget," kata Hana senang. Ia langsung menyemprotkan sedikit ke pergelangan tangannya. "Enak banget baunya." "Meh." Ranti tersenyum lebar. "Iya, baunya tahan lama. Bisa nempel seharian, meskipun kita sudah pelukan sama orang lain." Entah kenapa, kalimat terakhir Ranti terdengar seperti sebuah sindiran di telinga Hana. Hana menatap Ranti, mencari maksud di balik kata-katanya. Tapi Ranti justru beralih menatap Fahmi. "Mas Fahmi nggak mau coba parfumnya? Biar tahu baunya kayak gimana kalau Hana pakai di rumah?" Tanya Ranti dengan nada menggoda yang menurut Hana sedikit berlebihan untuk ukuran seorang sahabat kepada suami temannya. Fahmi hanya tersenyum kaku. "Nanti saja di rumah bisa dicium." Ketegangan yang sangat tipis mulai merambat di antara mereka. Hana merasa seperti ada benang-benang tak terlihat yang ditarik kencang di bawah meja. Ia merasa ada sesuatu yang tidak sinkron antara kata-kata yang mereka ucapkan dengan bahasa tubuh mereka. Apalagi saat Ranti mulai bercerita tentang kehidupannya di Surabaya. Ia bercerita betapa kesepiannya dia sebagai janda di kota besar, dan bagaimana ada seseorang yang selalu memberinya semangat lewat pesan singkat setiap hari. "Seseorang itu orang Jakarta juga?" tanya Hana penasaran. Ranti mengangguk pelan. "Iya. Dia orang yang sangat baik, sangat perhatian. Dia bahkan sering kirim makanan ke apartemenku diam-diam." "Lucu ya, di zaman sekarang masih ada laki-laki yang seklasik itu." "Wah, harusnya kamu ajak dia ke sini hari ini," seru Hana. Ranti tertawa kecil. Matanya berkilat penuh arti. "Dia ada kok di sini. Dekat banget malah. Tapi mungkin dia belum siap buat go public." Hana ikut tertawa. Sama sekali tidak menyadari bahwa di balik meja, tangan Fahmi sedang gemetar saat mengetik sesuatu di ponselnya. Hana juga tidak melihat bagaimana kaki Ranti secara tidak sengaja atau mungkin sengaja menyentuh ujung sepatu Fahmi. Sore itu, di tengah hiruk-pikuk restoran yang menanti adzan, Hana merasa dunianya masih sempurna. Ia memiliki suami yang setia dan sahabat yang kembali. Namun, ia tidak tahu bahwa kejutan yang dijanjikan Ranti akan menjadi sesuatu yang akan menghancurkan hidupnya berkeping-keping. "Adzan 5 menit lagi ya?" tanya Ranti sambil membenahi letak piring kurma di depan Fahmi. "Mas Fahmi, mau kurmanya sekarang atau nanti?" Fahmi menatap kurma itu seolah itu adalah benda paling berbahaya di dunia. "Nanti saja, Ran. Aku mau ke wastafel sebentar. Mau cuci tangan." Saat Fahmi berdiri dan melangkah pergi, Hana melihat ponsel suaminya tertinggal di atas meja dalam keadaan layar masih menyala. Sedikit sebelum akhirnya redup. Tanpa sadar, tangan Hana terulur ingin mengambilnya. Namun suara Ranti menghentikannya. "Han, lihat deh. Itu ada teman kita yang lain baru datang." Hana menoleh. Tapi pikirannya tetap tertinggal pada layar ponsel Fahmi yang baru saja meredup itu. Ada sebuah rasa gelisah yang mulai tumbuh di ulu hatinya. Lebih tajam daripada rasa lapar karena berpuasa. Restoran semakin riuh. Suara piring beradu dan obrolan dari meja-meja sebelah menciptakan kebisingan yang seharusnya bisa menyamarkan kegelisahan siapapun. Namun, bagi Hana, kebisingan itu justru terasa seperti dengungan yang menyakitkan di telinga. Setelah Fahmi melangkah pergi ke arah wastafel,
Pandangan Hana terpaku pada satu benda yang tertinggal di atas meja kayu jati itu. Ponsel suaminya. Ponsel itu tergeletak dengan layar menghadap ke bawah. Tapi sebuah pantulan cahaya biru tipis sempat terlihat dari pinggirannya sebelum akhirnya padam. Hana merasa ada dorongan aneh di dadanya. Sebuah insting yang selama 10 tahun ini selalu ia tekan karena ia begitu percaya pada Fahmi. Han? Kok melamun? Tuh, teman-teman yang lain sudah sampai di depan. Lagi daftar ulang meja. Suara Ranti membuyarkan lamunan Hana. Hana tersentak. Mencoba tersenyum senormal mungkin. Iya, Ran. Aku cuma tiba-tiba merasa pusing sedikit. Mungkin karena lapar banget ya. Wajar. Kan sudah jamnya buka. Tapi, Han, suamimu itu, makin perhatiannya sepertinya? Tadi pas di mobil dia bawel nggak nanya-nanya kamu lapar atau enggak. Tanya Ranti sambil jemarinya yang lentik memainkan pinggiran gelas es buahnya yang sudah berembun. Hana mengernyit. Mengapa Ranti bertanya seolah ia tahu apa yang terjadi di dalam mobil tadi? Mas Fahmi ya seperti biasa. Ran, diam. Fokus nyetir. Kenapa kamu nanya gitu? Ranti hanya mengangkat bahu. Senyum tipisnya tidak pernah lepas dari bibirnya yang dipulas lipstik warna nude mahal. Nggak apa-apa. Cuma merasa Mas Fahmi tipe laki-laki yang punya banyak cara buat menunjukkan perhatian, meskipun nggak lewat kata-kata. Kalimat itu terasa ganjil di telinga Hana. Sebelum ia sempat membalas, Fahmi kembali dari wastafel. Ia tidak langsung duduk, melainkan berdiri sejenak di belakang kursi Ranti sebelum akhirnya berputar dan duduk di samping Hana. Gerakan itu sangat cepat, namun mata Hana yang tajam menangkap sebuah detail kecil. Ujung jari Fahmi sempat menyentuh bahu Ranti dengan gerakan yang sangat lembut, hampir seperti sebuah belayan rahasia. Sudah segar, Mas? Tanya Hana, suaranya sedikit bergetar. Sudah, sayang. Maaf ya lama. Tadi antre di wastafel, jawab Fahmi. Ia langsung meraih ponselnya dan memasukkannya ke dalam saku celana. Bukan lagi diletakkan di atas meja. Hana merasakan rematan kuat di ulu hatinya. Mas, tadi ada notifikasi masuk di HP kamu pas kamu pergi. Gerakan tangan Fahmi yang sedang mengambil kurma mendadak kaku. Oh, ya? Paling grup kantor. Nggak penting kok. Memangnya kantor kirim emotikon hati dan kurma kalau jam segini? Tanya Hana dengan nada bercanda, namun matanya menatap lurus ke dalam manik mata suaminya. Fahmi terdiam sejenak. Suasana di meja itu mendadak mendingin, meski uap dari sayur asem yang baru saja dihidangkan mengepul hangat. Ranti, yang berada di depan mereka, justru terlihat tenang. Bahkan ia dengan santai menggeser piring gorengan ke arah Fahmi. Mungkin itu dari klien yang senang proyeknya selesai. Han, jangan terlalu curigaan Ini kan bulan puasa. Timpal Ranti dengan nada membela yang justru membuat Hana semakin gerah. Laki-laki sekelas Mas Fahmi pasti banyak yang kagum. Tapi kan hatinya cuma buat kamu. Betul kata Ranti. Sayang. Jangan dipikirkan. Tambah Fahmi cepat. Hana mencoba menelan ludahnya yang terasa pahit. Ia meraih sebutir kurma saat suara adzan maghrib berkumandang dari masjid di seberang restoran. Semua orang mulai riuh dengan doa buka puasa. Fahmi memimpin doa dengan suara baritonnya yang tenang. Suara yang biasanya membuat Hana merasa aman. Tapi sore ini, suara itu terdengar seperti sebuah ironi yang menyakitkan. Saat mereka mulai makan, Hana sengaja memperhatikan gerak-gerik keduanya. Ia melihat bagaimana Fahmi meletakkan ponselnya di atas paha, di bawah level meja, tersembunyi dari pandangan Hana namun searah dengan pandangan Ranti yang duduk di seberangnya. Setiap beberapa detik, Fahmi akan melirik ke bawah, jempolnya bergerak cepat di atas layar. Dan hampir secara bersamaan, ponsel Ranti yang diletakkan di samping piringnya akan bergetar atau layarnya akan menyala. Ran, HP kamu bunyi terus tuh. Nggak mau diangkat? Siapa tahu dari orang Jakarta yang kamu ceritain tadi. Sindir Hana sambil mengunyah nasi timbelnya pelan. Ranti tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat percaya diri. Bukan telepon, cuma chat biasa. Dia nanya aku sudah buka pakai apa. Perhatian banget, kan? Oh ya? Coba lihat. Aku pengen tahu seberapa sweet si cowok yang bisa bikin sahabatku ini jatuh cinta lagi.
kata Hana sambil pura-pura ingin meraih ponsel Ranti. Dengan gerakan yang sangat sigap, Ranti langsung membalik ponselnya. Eits, rahasia dong. Nanti kalau sudah waktunya, aku bakal kasih tahu kamu semuanya. Bahkan hal-hal yang mungkin gak pernah kamu duga sebelumnya. Fahmi tiba-tiba tersedak air tehnya. Ia terbatuk-batuk kecil hingga wajahnya memerah. Pelan-pelan, Mas, kata Hana sambil menepuk punggung suaminya. Gak apa-apa, cuma airnya terlalu panas, dalih Fahmi. Hana merasa ada sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya. Bukan karena makanan, melainkan karena kejanggalan demi kejanggalan yang mulai terkumpul menjadi sebuah pola. Ia teringat kembali pada aroma parfum yang diberikan Ranti tadi. Bau bunga lili itu. Kini ia menyadari sesuatu. Beberapa hari yang lalu, ia menemukan noda bedak tipis dan aroma yang sangat mirip dengan ini di kemeja kerja Fahmi yang baru saja dicuci oleh asisten rumah tangga mereka. Saat itu Fahmi bilang itu aroma dari pewangi ruangan di kantor klien yang baru saja ia kunjungi. Hana menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantungnya yang kian liar. Ia harus membuktikan firasat ini. Namun ia tak ingin membuat keributan di depan teman-teman lain yang mulai berdatangan dan memenuhi meja mereka. Mas, aku mau ke toilet sebentar ya, pamit Hana. Oh, mau diantar, tawar Fahmi. Nggak usah, cuma sebentar kok. Hana berdiri, namun ia tidak benar-benar pergi ke toilet. Ia berjalan memutar, melewati skat-skat bambu restoran, menuju ke arah belakang kursi tempat Ranti dan Fahmi duduk. Dari celah hiasan bambu yang estetik itu, Hana mengintip ke arah meja mereka. Dilihatnya Fahmi sedang membisikkan sesuatu ke arah Ranti dengan posisi tubuh condong ke depan. Ranti tersenyum lebar. Jemarinya menyentuh bibirnya sendiri seolah sedang menggoda. Hana tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan karena kebisingan restoran. Namun bahasa tubuh mereka mengatakan segalanya. Hana merogoh tasnya, mencari ponselnya sendiri. Ia ingin memotret momen itu, namun tangannya bergetar hebat. Di saat itulah, ia melihat Fahmi mengeluarkan kembali ponselnya di bawah meja. Hana melihat dengan jelas melalui celah bambu. Fahmi sedang mengirimkan foto makanan di meja mereka ke sebuah nomor tanpa nama. Dan di seberang meja, Ranti membuka ponselnya, tersenyum menatap foto tersebut. Lalu jemarinya mengetik balasan dengan cepat. Dunia Hana seolah berputar. Napasnya terasa sesak. Ia bersandar pada dinding bambu yang dingin, mencoba mencerna kenyataan yang mulai terkuak satu persatu. Sahabat yang ia rindukan dan suami yang ia cintai ternyata sedang memainkan sebuah permainan di depan matanya sendiri, di momen suci bulan Ramadan ini. Ya Tuhan, nggak mungkin. Bisik Hana lirih. Ia baru saja akan melangkah kembali ke meja untuk melabrak mereka. Namun langkahnya terhenti saat melihat Ranti berdiri. Ranti tampak berbisik pada Fahmi. Lalu ia berjalan menuju arah yang berlawanan dengan toilet, ke arah taman belakang restoran yang sepi. Beberapa menit kemudian, Fahmi juga berdiri. Ia berpamitan pada beberapa teman yang baru datang, mengatakan ia ingin merokok sebentar di taman. Hana membeku. Matanya memanas. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah sebuah rencana yang sudah tersusun rapi. Dengan langkah gemetar namun penuh tekad, Hana mengikuti mereka dari kejauhan, menyelinap di antara bayang-bayang pohon Kamboja yang menghiasi taman belakang restoran. Di sana, di bawah lampu taman yang remang-remang, ia melihat dua sosok itu berdiri berdekatan. Suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan sayup-sayup suara orang berbuka dari kejauhan. Kamu gila ya? Hana ada di sini, kita harusnya hati-hati. Terdengar suara Fahmi. Suaranya tidak lagi tenang seperti tadi, melainkan penuh dengan nada cemas yang tertahan. Kenapa? Kamu takut? Bukannya kamu sendiri yang bilang kalau kita nggak perlu sembunyi lagi setelah lebaran nanti. Suara Ranti terdengar menantang, manja, namun tajam. Hana menutup mulutnya dengan tangan agar isakannya tidak terdengar. Ia mendekat selangkah lagi, bersembunyi di balik batang pohon besar. Sabar, Ranti. Aku butuh waktu buat cari momen yang pas. Aku nggak mau Hana hancur begitu saja tanpa persiapan, balas Fahmi. Hancur? Dia itu kuat. Fahmi. Yang nggak kuat itu aku. Nunggu kamu terus di Surabaya.
Sekarang aku sudah di sini, dan aku mau hak aku sebagai. Kalimat Ranti terputus saat suara ponsel berbunyi nyaring. Bukan ponsel mereka berdua, melainkan ponsel Hana yang lupa ia atur ke mode getar. Ada telepon masuk dari salah satu teman di meja depan yang menanyakan keberadaannya. Fahmi dan Ranti tersentak. Mereka menoleh serentak ke arah pohon tempat Hana bersembunyi. "Siapa di sana?" teriak Fahmi dengan nada panik. Suara dering ponsel Hana membelah kesunyian taman belakang restoran seperti ledakan bom. Di bawah temaram lampu taman yang kekuningan, wajah Fahmi dan Ranti yang tadinya saling berdekatan, mendadak menjauh dengan gerakan yang kaku dan penuh kepanikan. Hana membeku di balik batang pohon besar. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa dadanya akan pecah. "Siapa di sana?" Suara Fahmi meninggi. Ada nada getar yang tak bisa ia sembunyikan. Hana mematikan ponselnya dengan tangan yang gemetar hebat. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa martabatnya. Ia tidak ingin terlihat seperti pecundang yang menguntit. Dengan perlahan, ia melangkah keluar dari balik bayang-bayang. Cahaya lampu taman menyinari wajahnya yang pucat. Namun matanya memancarkan kemarahan yang dingin. "Aku," ucap Hana singkat. Suaranya rendah, namun tajam. Fahmi terperanjat. Ia mundur satu langkah. Tangannya secara refleks merapikan kerah kemejanya yang sebenarnya tidak berantakan. "Hana? Kamu ngapain di sini? Tadi katanya ke toilet." Hana tidak menjawab suaminya. Tatapannya beralih pada Ranti. Sahabatnya itu terlihat sedikit lebih tenang, meski ada gurat kegelisahan di sudut matanya. Ranti mencoba tersenyum. Senyum tipis yang biasa ia gunakan untuk menutupi kelicikannya. Hana, kita cuma lagi ngobrolin rencana kejutan buat kamu." "Han, iya kan, Mas Fahmi?" Dalih Ranti dengan nada suara yang dibuat-buat santai. Hana terkekeh sinis. Suara tawanya terdengar menyakitkan di telinga sendiri. "Kejutan apa, Ran?" "Kejutan tentang seseorang dari Jakarta yang sering kirim pesan setiap hari? Atau kejutan tentang hak yang tadi kamu bilang ingin kamu tuntut?" Suasana mendadak menjadi sangat menyesakkan. Fahmi mencoba mendekati istrinya. Tangannya terulur ingin menyentuh bahu Hana. Namun Hana menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku, Mas. Tangan itu baru saja dipakai untuk mengusap kaki Ranti di bawah meja, kan?" semprot Hana. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun ia menahannya agar tidak jatuh. Ia tidak ingin menangis di depan mereka. Fahmi menarik napas dalam, mencoba mendapatkan kembali kendali atas dirinya. "Hana, kamu salah paham. Tadi itu nggak sengaja. Meja lesehannya kan sempit. Wajar kalau kaki kita bersentuhan." "Nggak sengaja? Sampai berkali-kali? Dan sampai harus janjian ke taman belakang pas aku nggak ada?" Hana menunjuk ke arah ponsel yang masih digenggam erat oleh Fahmi. "Tadi aku lihat semuanya dari balik bambu. Aku lihat kalian saling kirim pesan padahal duduk berhadapan. Apa itu juga bagian dari ibadah puasa kalian?" Ranti melangkah maju. Ia tidak lagi bersembunyi di balik alasan, kejutan. "Han, dengar dulu. Duniamu mungkin terasa runtuh sekarang. Tapi ada hal-hal yang gak kamu tahu. Hubungan ini sudah berjalan jauh lebih lama dari yang kamu bayangkan." "Cukup, Ranti," bentak Fahmi. Namun Ranti tidak berhenti. "Kenapa, Fahmi? Kamu mau terus-terusan bohong? Hana harus tahu kalau selama aku di Surabaya, kamulah yang membiayai apartemenku. Kamulah yang selalu ada buat aku lewat telepon setiap malam saat Hana sudah tidur." Ucap Ranti dengan nada dingin yang menusuk. Hana merasa seperti dipukul oleh ribuan godam. Kepalanya pening. 10 tahun pernikahan yang ia banggakan. 10 tahun ia melayani Fahmi dengan sepenuh hati. Ternyata hanya sebuah panggung sandiwara. "Mas, apa itu benar?" tanya Hana. Suaranya kini mengecil, penuh kerapuhan. "Uang yang kamu bilang buat investasi proyek di Jawa Timur itu, buat dia?" Fahmi menunduk. Ia tidak berani menatap mata istrinya. Kebisuan suaminya adalah jawaban yang paling jujur sekaligus paling menyakitkan bagi Hana. Di momen Ramadan ini,
Di saat Hana sedang berusaha memperbaiki diri dan mempertebal iman, suaminya justru membangun istana pengkhianatan di atas penderitaannya. "Kenapa, Mas? Kurang apa aku?" bisik Hana. "Kamu nggak kurang apa-apa, Han," jawab Fahmi akhirnya. Suaranya parau. "Hanya saja aku merasa kosong. Dan Ranti ada di sana saat aku butuh teman bicara." "Teman bicara?" "Teman bicara nggak perlu berbagi tempat tidur di Surabaya, Fahmi," teriak Hana, tak lagi mampu menahan emosinya. Isakannya pecah. Ranti mendekat. Wajahnya kini terlihat penuh kemenangan yang terselubung empati palsu. "Han, aku minta maaf kalau ini menyakitimu. Tapi rasa nggak bisa dipaksakan. Mas Fahmi mencintaiku, dan aku mencintainya. Kami bahkan sudah berencana untuk..." "Untuk apa? Menikah?" potong Hana. Ranti terdiam sejenak. Lalu ia merogoh saku gamisnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebuah tasbih digital yang sangat cantik, berwarna perak dengan hiasan permata. "Mas Fahmi memberiku ini sebagai tanda komitmen. Dia bilang, dia ingin aku menjadi makmumnya yang kedua." Hana menatap tasbih itu dengan jijik. Sebuah benda yang seharusnya digunakan untuk mengingat Tuhan, malah dijadikan alat untuk melegalkan sebuah dosa. Rasa mual yang tadi ia rasakan saat berbuka kembali muncul, jauh lebih hebat dari sebelumnya. "Kalian benar-benar menjijikkan," ucap Hana sambil menyeka air matanya dengan kasar. "Kalian bicara soal cinta dan komitmen di bulan suci ini, sementara kalian sedang menginjak-injak perasaanku. Dan kamu, Ranti, kamu sahabatku. Kamu tahu setiap rahasia rumah tanggaku, dan kamu menggunakannya untuk menjatuhkan suamiku ke pelukanmu." "Aku nggak menjatuhkan siapa-siapa, Han. Fahmi sendiri yang datang," balas Ranti tenang. Fahmi mencoba menenangkan situasi. "Hana, ayo kita pulang dulu. Malu dilihat orang, teman-teman di depan bisa dengar." "Malu? Baru sekarang kamu ingat malu?" Hana tertawa pahit. "Kamu lebih takut malu di depan teman-temanmu daripada malu di depan Tuhan yang sedang mengawasi kita saat ini? Silakan, Mas. Lanjutkan bukber kalian. Lanjutkan rencana kalian." Hana berbalik. Ia ingin pergi sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu. Namun, sebuah pikiran melintas di kepalanya. Ia tidak boleh pergi begitu saja sebagai korban. Ia harus memberikan hadiah balik untuk kejutan yang diberikan Ranti. Hana berhenti sejenak, lalu menoleh kembali ke arah mereka berdua. "Oh iya, Mas. Kamu lupa satu hal. Ponselmu yang kamu pegang itu. Tadi pas aku ambil buat kasih notifikasi, aku sempat mengirim semua tangkapan layar chat kalian ke grup WhatsApp keluarga besar kita. Termasuk ke ibu kamu." Wajah Fahmi mendadak berubah menjadi seputih kertas. "Hana, kamu jangan bercanda. Kamu nggak beneran lakuin itu kan?" Hana tersenyum. Senyum yang paling dingin yang pernah ia miliki. "Coba cek sendiri grupnya. Mas, sekarang pasti HP ibu lagi bunyi terus. Selamat menikmati buka puasanya ya. Semoga berkah." Hana melangkah pergi dengan langkah tegap, meninggalkan Fahmi yang panik memeriksa ponselnya dan Ranti yang mulai terlihat ketakutan. Di tengah hiruk-pikuk restoran yang masih dipenuhi tawa orang-orang yang berbuka, Hana merasa kosong, namun ada sepercik kekuatan yang mulai tumbuh. Ia berjalan menuju mobil, meninggalkan aroma khianat yang menyengat di belakangnya. Ia tahu, perjalanannya setelah ini akan sangat berat. Namun ia lebih memilih berjalan sendirian di jalan yang jujur daripada terus berada dalam pelukan penuh kebohongan. Suasana di meja besar restoran Sunda itu awalnya sudah mulai mencair. Teman-teman lama Hana dan Fahmi sudah berkumpul lengkap. Ada tawa, ada cerita tentang anak-anak, dan tentu saja, aroma nikmat sambal dadak yang menggugah selera. Namun, di tengah keriuhan itu, Hana kembali ke meja dengan wajah yang sangat tenang, ketenangan yang mematikan. Fahmi dan Ranti menyusul beberapa menit kemudian dengan langkah yang terburu-buru. Wajah Fahmi pucat pasi. Matanya liar menatap layar ponsel yang terus-menerus bergetar di tangannya. Ranti mencoba bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, meski napasnya masih memburu. "Loh, Han, kok mukanya pucat banget? Sakit?"
Tanya Dita, salah satu teman mereka, sambil menyodorkan sepiring kerupuk kaleng ke tengah meja. Hana tersenyum tipis, jenis senyum yang tidak mencapai mata. Enggak kok, Dit. Cuma tadi habis lihat pemandangan yang bikin kenyang mendadak di taman belakang. Fahmi langsung duduk di samping Hana, mencoba meraih tangan istrinya di bawah meja, namun Hana dengan cekatan menjatuhkan wadah kerupuk kaleng itu. Brak! Kaleng kerupuk itu terguling, isinya berhamburan ke arah kaki Fahmi dan Ranti. Suasana meja yang tadinya bising mendadak senyap. Semua mata tertuju pada mereka. Aduh, maaf ya semuanya. Tanganku mendadak gemetar. Ucap Hana tenang. Ia perlahan membungkuk ke bawah meja untuk memunguti kerupuk yang berserakan. Di bawah sana, di balik taplak meja yang menjuntai, Hana melihat pemandangan yang membuatnya ingin tertawa sekaligus muntah. Jempol kaki Fahmi sedang mengusap lembut pergelangan kaki Ranti, sebuah kontak fisik yang begitu intim dan menjijikan. Dilakukan tepat di saat Fahmi sedang mencoba meminta maaf lewat tatapan matanya di atas meja. Hana bangkit kembali, meletakkan kaleng kerupuk itu dengan dentuman keras. Mas, kaki kamu nggak capek ya? Tadi di taman sudah olahraga, sekarang di bawah meja masih sibuk juga. Fahmi tersedak air tehnya. Hana, jaga bicara kamu. Malu sama teman-teman. Malu. Oh, Mas masih punya rasa itu. Hana tertawa pendek. Suaranya kini terdengar jelas ke seluruh meja. Kalian semua tahu nggak? Sahabat kita yang cantik ini, Ranti, ternyata punya bakat luar biasa selain jadi pengusaha di Surabaya. Dia jago banget jagain suami orang. Meja itu mendadak sunyi sesunyi kuburan. Dita dan teman-teman lainnya saling pandang, bingung harus bereaksi apa. Ranti mencoba membela diri. Wajahnya mulai memerah karena marah sekaligus malu. Han, kamu jangan keterlaluan ya. Kita ini lagi bukber, lagi puasa. Jangan bikin fitnah yang enggak-enggak. Ucap Ranti dengan nada tinggi. Fitnah. Hana merogoh tasnya, mengeluarkan ponselnya sendiri. Mas Fahmi, HP kamu bunyi terus tuh dari tadi. Grup keluarga besar heboh banget ya? Ibu kamu barusan telepon aku. Nangis-nangis tanya kenapa anaknya bisa sejahat ini di bulan Ramadan. Tangan Fahmi gemetar hebat. Ia akhirnya membuka layar ponselnya. Di sana, di grup WhatsApp, keluarga besar Haji Mansur, terpampang jelas tangkapan layar percakapan mesum dan rencana pernikahan rahasia antara dia dan Ranti. Ada foto Ranti yang sedang memegang tasbih pemberian Fahmi dengan caption, "Semoga ini jadi pengikat kita menuju surga." Hana, kamu keterlaluan. Ini masalah pribadi, kenapa harus dibawa ke keluarga? Bentak Fahmi, suaranya menggelegar hingga menarik perhatian pengunjung di meja lain. Masalah pribadi. Hana berdiri. Matanya berkilat penuh air mata yang akhirnya tumpah. 10 tahun aku mengabdi sama kamu. Mas, aku jaga kehormatan kamu. Aku jaga nama baik kamu di depan keluarga. Tapi kamu kasih uang investasiku buat biayai selingkuhanmu di Surabaya? Kamu kasih dia tasbih untuk melegalkan zina kalian. Ranti ikut berdiri. Ia tidak lagi tampak lembut. Dengar ya, Hana. Fahmi nggak bahagia sama kamu. Dia butuh wanita yang bisa mengerti dia, bukan wanita yang cuma sibuk dengan dunianya sendiri. Oh, jadi wanita yang mengerti itu wanita yang mau diajak tidur di apartemen hasil uang curian dari istri sah. Balas Hana telak. Suasana restoran kini sepenuhnya tertuju pada meja mereka. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Teman-teman mereka hanya bisa terdiam membatu. Dita mencoba melerai. Namun Hana menepisnya. Jangan, Dit. Biar semua orang tahu siapa pahlawan kesiangan ini, kata Hana. Ia menatap Ranti dengan tatapan yang menghancurkan. Ran, kamu bilang tadi kamu mau hak kamu kan? Hak sebagai apa? Sebagai istri kedua? Kamu tahu nggak kalau rumah yang kamu tempati di Surabaya itu atas namaku? Dan besok, aku pastikan barang-barangmu sudah ada di teras rumah ibumu. Fahmi mencoba menarik lengan Hana. Hana, ayo pulang. Kita bicarakan ini baik-baik di rumah. Rumah. Hana melepaskan tangannya dengan jijik.
Rumah itu tempat orang yang punya hati. Mas, kamu nggak punya itu lagi sejak kamu izinkan perempuan ini masuk ke dalam hidup kita. Silakan, Mas. Lanjutkan bukbernya. Makan tuh kerupuk yang tadi diinjak kaki kalian berdua. Hana menyambar tasnya. Sebelum melangkah pergi, ia mengambil gelas es buah milik Ranti dan menyiramkannya tepat ke wajah sahabat pengkhianatnya itu. Potongan buah nangka dan sirup merah membanjiri hijab satin mahal milik Ranti. Manis, kan? Semanis janji-janji palsu kalian. Bisik Hana tepat di telinga Ranti yang sedang mematung kaget. Hana berjalan keluar dari restoran dengan kepala tegak. Meskipun hatinya terasa seperti diremas-remas. Di belakangnya, ia mendengar suara gaduh. Fahmi mencoba mengejarnya, namun tertahan oleh tagihan restoran yang belum dibayar dan tatapan menghina dari teman-teman mereka sendiri. Baru saja Hana sampai di parkiran, ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Kamu pikir ini sudah berakhir, Hana? Kamu belum tahu siapa sebenarnya yang memulai semua ini 10 tahun yang lalu. Hana membeku di depan pintu mobilnya. Napasnya tercekat. Siapa orang ini? Dan apa maksudnya dengan 10 tahun yang lalu? Lampu parkiran restoran yang temaram memantulkan bayangan Hana yang bergetar di kap mobil SUV putihnya. Napasnya memburu. Bukan karena lelah berlari melainkan karena pesan misterius yang baru saja masuk ke ponselnya. Kamu pikir ini sudah berakhir, Hana? Kamu belum tahu siapa sebenarnya yang memulai semua ini 10 tahun yang lalu. Jari Hana gemetar saat mencoba membalas pesan itu. Namun nomor tersebut mendadak tidak aktif. 10 tahun yang lalu. Bisik Hana pada angin malam. Itu adalah tahun pernikahannya. Tahun di mana ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia karena dipersunting oleh Fahmi, sang aktivis kampus yang saleh dan cerdas. Hana, tunggu. Suara derap langkah sepatu pantofel yang terburu-buru memecah keheningan parkiran. Fahmi muncul dengan napas tersengal. Kemeja batiknya kini tampak berantakan, dan wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat sangat kuyu. Apalagi, Mas? Mau minta maaf? Atau mau jelasin kalau tasbih itu cuma buat souvenir? Sindir Hana tanpa menoleh. Ia sibuk mencari kunci mobil di dalam tasnya dengan gerakan kasar. Fahmi mencengkeram lengan Hana, memaksanya berbalik. Hana, tolong dengar dulu. Kamu sudah permalukan aku di depan teman-teman, di depan keluarga besar. Ibu sampai pingsan tadi. Han, kamu tega banget sama orang tua. Hana tertawa sinis. Matanya menyalang menatap Fahmi. Aku yang tega? Mas, yang selingkuh siapa? Yang khianat siapa? Kamu yang bawa perempuan itu masuk ke tengah-tengah kita. Lalu kamu bilang aku yang tega karena mengungkap kebenaran? Di bulan Ramadan ini, Mas, kamu benar-benar nggak punya malu. Ranti cuma butuh perlindungan. Han, dia sendirian di Surabaya. Dia janda. Dia dizalimi keluarganya sendiri. Aku cuma mau bantu. Bela Fahmi dengan nada suara yang mulai meninggi. Bantu dengan cara membagi ranjang? Bantu dengan cara membagi uang nafkahku? Mas, aku bukan anak kecil. Hana mengibaskan tangan Fahmi dengan jijik. Dan sekarang ada orang kirim pesan ke aku. Katanya semua ini dimulai 10 tahun lalu. Apa maksudnya? Mas? Apa ada rahasia lagi yang kamu sembunyiin dari aku? Wajah Fahmi mendadak berubah. Ada kilatan ketakutan yang melintas sangat cepat di matanya sebelum ia berhasil menyembunyikannya dengan ekspresi bingung. Pesan apa? Jangan dengerin orang iseng, Han. Itu pasti cuma orang yang mau nambah keruh suasana. Mas, wajah kamu nggak bisa bohong, desis Hana. Tiba-tiba, dari arah pintu keluar restoran, Ranti muncul. Ia berjalan dengan angkuh. Meski noda sirup merah masih membekas di hijabnya yang basah. Ia tidak lagi tampak seperti sahabat yang merasa bersalah. Ia tampak seperti seorang pemenang yang baru saja kehilangan topengnya. Kenapa, Fahmi? Kenapa nggak kamu kasih tahu aja semuanya sekarang? Tanya Ranti sambil bersedekap. Ia berdiri tepat di samping Fahmi, seolah menegaskan posisinya. Hana menatap Ranti dengan kemarahan yang meluap. Kasih tahu apa? Ran?
Bahwa kamu memang sudah naksir suamiku sejak kuliah? Bahwa kamu sengaja pindah ke Surabaya biar bisa bebas berduaan sama dia? Ranti terkekeh. Suara tawa yang terdengar sangat kejam di telinga Hana. Aduh, Hana sayang, kamu itu lugu ya? Kamu pikir Fahmi menikahimu karena cinta mati? Kamu pikir dia memilihmu karena kamu wanita terbaik yang pernah dia temui? Maksud kamu apa? Hana melangkah maju. Jaraknya kini hanya beberapa sentimeter dari wajah Ranti. Ranti, diam. Bentak Fahmi. Enggak, Fahmi. Biar dia tahu. Ranti menatap Hana dengan tatapan menghina. 10 tahun yang lalu, pas malam sebelum kalian akad nikah, Fahmi itu ada di kamarku. Han. Dia nangis-nangis bilang dia nggak mau nikah sama kamu. Dia dipaksa sama almarhum bapak kamu karena... Karena apa? Fahmi? Ayo bilang. Hana merasa dunianya seolah terhenti berputar. Kepalanya berdenyut hebat. Kenangan indah tentang pernikahan mereka yang ia simpan rapat-rapat mendadak berubah menjadi abu yang menyesakan. Mas, apa yang dia bilang itu benar? Tanya Hana, suaranya nyaris hilang. Fahmi hanya menunduk. Tangannya mengepal kuat di samping tubuhnya. Itu masa lalu. Hana, aku sudah mencoba mencintaimu selama 10 tahun ini. Aku sudah berusaha jadi suami yang baik. Berusaha mencintaiku. Hana mengulang kalimat itu dengan nada perih. Jadi selama 10 tahun ini, setiap kali kamu bilang sayang, setiap kali kamu peluk aku, itu cuma usaha? Bukan karena kamu memang cinta. Hana, dengerin. Ternyata benar ya. Potong Hana dengan air mata yang mengalir deras. Namun kali ini tanpa suara isakan. Perselingkuhan ini bukan cuma soal nafsu. Ini soal dendam yang kamu simpan selama 10 tahun. Kamu jadikan Ranti sebagai cara kamu buat membalas keterpaksaan. Itu, kan? Ranti tersenyum penuh kemenangan. Dia nggak pernah jadi milikmu sepenuhnya. Hana, di setiap doa yang dia ucapkan saat imamin kamu sholat, namaku yang ada di pikirannya. Di setiap suap takjil yang kamu kasih buat dia, rasa syukur itu buat aku yang selalu sabar nunggu dia di Surabaya. Hana merasa mual yang luar biasa. Ia menatap dua orang di depannya itu seolah mereka adalah monster. Kalian berdua benar-benar cocok. Yang satu pengkhianat pengecut. Yang satu lagi pencuri yang gak punya harga diri. Hana berbalik. Ia masuk ke dalam mobilnya dan mengunci pintu dengan cepat. Ia tidak mempedulikan Fahmi yang menggedor-gedor kaca jendela mobilnya. Meminta maaf dengan wajah penuh kepalsuan. Saat ia menyalakan mesin mobil, ponselnya kembali bergetar. Pesan baru dari nomor yang sama. Tanya dia soal surat perjanjian di laci kantornya. Tanggalnya tepat 3 hari sebelum pernikahan kalian. Selamat mencari kebenaran, Hana. Hana menginjak pedal gas, meninggalkan debu parkiran dan dua sosok yang kini mulai saling menyalahkan di belakang sana. Pikirannya hanya tertuju pada satu tempat, kantor Fahmi. Ia harus tahu perjanjian apa yang dimaksud. Ia harus tahu apakah seluruh hidupnya selama 10 tahun ini hanyalah sebuah kebohongan yang dirancang dengan sangat rapi. Malam itu, di tengah perjalanan menuju kantor suaminya, Hana sadar bahwa bukber sore tadi bukanlah akhir dari drama rumah tangganya, melainkan babak baru dari sebuah konspirasi yang jauh lebih gelap. Ramadan kali ini benar-benar menjadi bulan pembuka tabir baginya. Jalanan Jakarta di malam ke-15 Ramadan ini terasa lebih lengang. Namun pikiran Hana justru sepadat macetnya ibu kota di jam berbuka tadi. Ia memacu mobilnya menuju kawasan perkantoran di Jakarta Selatan. Gedung tinggi tempat Fahmi membangun karirnya sebagai direktur logistik itu tampak menjulang angkuh dengan lampu-lampu yang sebagian sudah padam. Hana masih memegang kartu akses cadangan yang diberikan Fahmi tahun lalu, sebuah tanda kepercayaan yang kini terasa seperti ejekan. Dengan langkah kaki yang bergema di lobi yang sepi, ia menuju lift. Jantungnya berdegup kental. Seirama dengan denting lift yang berhenti di lantai 12. Kantor itu gelap. Hanya menyisakan lampu darurat berwarna remang kebiruan. Bau pengharum ruangan otomatis yang beraroma kopi, aroma kesukaan Fahmi, biasanya menenangkan Hana. Tapi malam ini aroma itu terasa menyesakan, seolah menyembunyikan bau busuk kebohongan. Hana langsung menuju ruang kerja Fahmi.
Ia menyalakan lampu meja yang cahayanya terbatas. Matanya tertuju pada laci kayu mahoni yang terkunci. Ia tahu di mana Fahmi menyimpan kunci cadangannya. Di dalam sebuah miniatur Ka'bah yang diletakkan di rak buku paling atas. Tolong, jangan ada apa-apa, tolong biarkan pesan itu cuma iseng. Bisik Hana dengan suara serak. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci ke lubang laci. Klik. Laci terbuka. Di dalamnya tertata rapi dokumen-dokumen perusahaan. Hana menggeledah bagian paling bawah. Di bawah tumpukan map kontrak kerjasama. Di sana, ia menemukan sebuah amplop coklat kusam yang sudutnya sudah sedikit terkoyak. Tidak ada nama pengirim. Hanya sebuah tanggal yang ditulis dengan tinta hitam. Yang sudah sedikit memudar. 12 Juni 2016. 3 hari sebelum hari pernikahan mereka. Hana menarik napas panjang. Lalu mengeluarkan isinya. Itu bukan sekadar surat, melainkan sebuah dokumen hukum bermaterai yang ditandatangani oleh 2 orang, Fahmi dan almarhum ayah Hana, Bapak Haji Mansur. Mata Hana membelalak saat membaca baris demi baris kalimat di dalamnya. Pihak pertama, Haji Mansur, setuju untuk melunasi seluruh hutang keluarga pihak kedua, Fahmi, sebesar 2 miliar rupiah dan menjamin posisi direktur di perusahaan logistik milik pihak pertama. Dengan syarat pihak kedua bersedia menikahi Hana Mansur dan menjaga pernikahan tersebut tanpa perceraian minimal selama 10 tahun. Dunia seolah berhenti berdetak. Hana merosot ke kursi kerja Fahmi, memegangi dokumen itu dengan tangan yang tak lagi punya tenaga. 2 miliar. Gumam Hana pedih. Jadi, aku cuma barang jaminan. 10 tahun yang ia kira sebagai ibadah panjang, ternyata hanyalah sebuah kontrak bisnis. Fahmi tidak menikahinya karena cinta yang tumbuh saat mereka aktif di organisasi kampus. Fahmi menikahinya karena ayahnya membeli kebebasan keluarga Fahmi dari kebangkrutan. Dan Ranti. Ranti benar. Fahmi merasa terpaksa. Tiba-tiba, suara pintu ruangan terbuka membuat Hana terlonjak. Sudah ketemu apa yang kamu cari, Han? Fahmi berdiri di ambang pintu. Ia tidak lagi tampak panik seperti di parkiran restoran. Wajahnya kini dingin, datar, dan ada sorot kelegaan yang aneh di matanya. Seolah beban rahasia yang ia pikul selama 10 tahun akhirnya jatuh. Mas, apa ini? Hana mengangkat dokumen itu dengan tangan gemetar. Ayah beneran ngelakuin ini. Fahmi melangkah masuk, menyalakan lampu utama ruangan hingga suasana menjadi terang benderang menyingkap setiap noda di ruangan itu. Bapakmu itu orang yang sangat protektif. Hana, dia tahu kamu cinta mati sama aku. Tapi dia juga tahu aku nggak punya perasaan yang sama. Dia lihat celah saat ayahku bangkrut karena ditipu orang. Dia kasih penawaran yang nggak mungkin aku tolak kalau aku mau keluargaku selamat dari penjara. Dan kamu terima? Suara Hana meninggi. Penuh dengan rasa tak percaya. Kenapa nggak jujur sama aku dari awal, Mas? Aku bisa bantu kamu tanpa harus ada pernikahan paksa ini. Fahmi tertawa hambar. Suara tawa yang penuh luka. Jujur? Dan menghancurkan bayanganmu tentang pahlawan kampus yang sempurna? Bapakmu nggak mau itu. Dia mau kamu bahagia dengan ilusimu. Dan aku? Aku cuma menjalankan peran sebagai suami teladan selama 10 tahun, sesuai kontrak. Hana menatap suaminya seolah melihat orang asing. Lalu Ranti? Dia bagian dari kontrak ini juga. Ranti adalah satu-satunya pelarianku. Hana. Dia tahu semuanya. Dia yang menemani aku saat aku merasa seperti budak di perusahaan bapakmu. Kami sepakat menunggu sampai 10 tahun itu lewat. Dan tebak apa? Tanggal berakhirnya kontrak itu adalah lusa, hari ke-17 Ramadan. Hana merasa ulu hatinya dihantam kenyataan pahit. Itulah sebabnya Ranti berani muncul sekarang. Itulah sebabnya Fahmi mulai berani bermain terbuka di bawah meja. Karena masa hukuman Fahmi hampir selesai. Jadi selama 10 tahun ini, saat kita umroh bareng, saat kita merayakan anniversary, saat kamu bilang aku adalah segalanya buat kamu, itu cuma bagian dari sop pekerjaan kamu. Tanya Hana. Air matanya kini mengalir deras tanpa bisa dibendung. Fahmi terdiam sebentar. Menatap Hana dengan tatapan yang sulit diartikan.
Ada saat-saat di mana aku benar-benar menyayangimu sebagai teman hidup, Hana. Tapi setiap kali aku melihat wajahmu, aku teringat surat itu. Aku teringat bagaimana kemerdekaanku dibeli. Hana berdiri, ia merobek dokumen itu menjadi dua bagian di depan wajah Fahmi. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan, Mas? Ayah melakukan ini karena dia pikir aku nggak akan bisa dicintai oleh orang sehebat kamu tanpa bantuan uang. Dia meremehkanku, dan kamu memanfaatkan keremehan itu. Hana melangkah mendekat, menatap Fahmi tepat di matanya. Kontrakmu memang habis lusa, Mas. Tapi kontrak rasa hormatku pada kamu sudah habis malam ini. Jangan pernah injakan kaki lagi di rumah kita. Karena rumah itu dibeli dengan uang, kontrak, itu juga, kan? Fahmi tidak menjawab. Ia hanya berdiri membisu saat Hana melewatinya dengan bahu yang tegak meski hatinya hancur berkeping-keping. Saat Hana sampai di lift, ponselnya kembali bergetar. Pesan dari nomor misterius itu lagi. Lihat ke bawah, ke lobi. Kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Hana segera menekan tombol lobi dengan kalap. Pintu lift terbuka, dan di sana, berdiri seorang wanita parubaya dengan pakaian sederhana, menggenggam tasbih yang mirip dengan milik Ranti. Ibu, bisik Hana. Itu adalah ibu mertuanya. Ibu kandung Fahmi yang dikabarkan pingsan tadi. Wanita itu menatap Hana dengan mata yang merah karena tangis. Maafkan ibu, Hana. Ibu yang kirim pesan itu. Ibu nggak sanggup lagi lihat kamu dibohongi terus. Ibu lebih baik kehilangan kemewahan ini daripada melihat anak ibu jadi iblis yang nggak tahu terima kasih. Hana memeluk ibu mertuanya. Dua wanita itu menangis di tengah lobi gedung yang megah namun terasa dingin. Di tengah isak tangis itu, Ibu Fahmi membisikkan sesuatu yang membuat jantung Hana kembali berdegup kencang. Ada satu hal lagi yang Fahmi nggak tahu. Hana, tentang Ranti. Dia nggak sesetia yang Fahmi kira. Dinginnya lantai lobi gedung perkantoran itu meresap hingga ke tulang Hana. Ia masih memeluk ibu mertuanya. Wanita yang selama ini ia anggap sebagai ibu kandungnya sendiri. Isak tangis wanita tua itu perlahan mereda. Namun getaran di bahunya menceritakan beban rahasia yang ia pikul selama 10 tahun demi menyelamatkan harga diri putranya. Ibu, apa maksud ibu soal Ranti? Tanya Hana, suaranya serak. Matanya yang sembab menatap wajah Ibu Fahmi yang penuh kerutan penyesalan. Ibu Fahmi menghapus air matanya dengan ujung jilbab. Ia merogoh tas tangannya dan mengeluarkan sebuah amplop kecil berisi beberapa lembar foto hasil cetakan kamera pengintai yang buram. Namun subjeknya sangat jelas. Fahmi pikir dia adalah penyelamat bagi Ranti. Dia pikir uang yang dia kirim ke Surabaya itu digunakan Ranti untuk bertahan hidup karena dizalimi keluarganya. Bisik Ibu Fahmi. Tapi lihat ini, Hana. Ranti tidak pernah sendirian di sana. Hana menerima foto-foto itu. Di sana, di sebuah kafe mewah di Surabaya, Ranti tampak tertawa mesra dengan seorang pria parubaya yang Hana kenali sebagai kompetitor bisnis utama almarhum ayahnya. Di foto lain, mereka tampak memasuki sebuah hotel. Pria ini Pak Surya? Musuh bebuyutan ayah. Hana terperangah. Ranti bukan cuma selingkuhan Fahmi, Han. Dia adalah pion yang dikirim untuk menghancurkan perusahaan peninggalan ayahmu lewat Fahmi. Dia memeras Fahmi secara perlahan, membuat Fahmi merasa bersalah, agar Fahmi terus mengalirkan dana perusahaan ke rekening yang sebenarnya dikelola oleh Pak Surya. Jelas Ibu Fahmi dengan suara bergetar. Fahmi itu bodoh. Dia pikir dia sedang membalas dendam pada kontrak pernikahannya, padahal dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Hana merasa sebuah kekuatan baru muncul dari dasar kehancurannya. Rasa sakitnya kini berubah menjadi tekad yang dingin. Ia bukan lagi istri yang dikhianati. Ia adalah putri dari Haji Mansur yang harus menyelamatkan warisan ayahnya dari tangan-tangan kotor. Terima kasih, Bu. Ibu sudah melakukan hal yang benar. Ucap Hana tegas. Hana, tolong ampuni Fahmi. Dia anak ibu yang tersesat. Mohon Ibu Fahmi. Ibu, memaafkan itu urusan hati. Tapi keadilan itu urusan harga diri. Biarkan Hana selesaikan ini malam ini juga. Hana kembali ke ruang kerja Fahmi.
Pintu ruangan itu masih terbuka. Fahmi sedang duduk di kursi kebesarannya, menatap potongan kertas kontrak yang tadi disobek Hana dengan pandangan kosong. Saat melihat Hana masuk kembali, ia mendongak dengan tatapan sinis yang masih tersisa. Apalagi, Hana? Mau minta gono gini sekarang? Tunggu lusa, saat kontraknya resmi berakhir. Ucap Fahmi dengan nada meremehkan. Hana tidak menjawab. Ia berjalan perlahan menuju meja kerja, lalu melemparkan foto-foto dari ibu Fahmi tepat ke wajah suaminya. Foto-foto itu berhamburan, beberapa jatuh di atas meja, beberapa di lantai. Kontrakmu mungkin berakhir lusa, Mas. Tapi kebodohanmu sepertinya nggak akan pernah berakhir. Desis Hana. Fahmi meraih salah satu foto. Wajahnya yang tadinya angkuh mendadak berubah. Matanya membelalak. Mulutnya sedikit terbuka. Ia melihat Ranti, wanita yang ia puja. Wanita yang ia jadikan alasan untuk mengkhianati istrinya sedang bergelayut manja di lengan Pak Surya. Ini nggak mungkin. Ini pasti editan kamu, kan? Fahmi berdiri. Tangannya gemetar hebat. Tanya Ranti. Mas, dia masih di depan gedung, kan? Menunggu kamu menjemputnya untuk merayakan kemenangan kalian. Hana melirik jam dinding. Oh, atau mungkin dia sedang melaporkan pada Pak Surya kalau misi mereka hampir selesai karena kamu sudah berhasil mencuri dana cadangan perusahaan atas nama investasi di Surabaya. Tepat saat itu, pintu ruangan didorong kasar. Ranti masuk dengan wajah penuh amarah. Fahmi, kenapa lama banget? Kita harus pergi sekarang sebelum. Ranti terhenti saat melihat foto-foto yang berserakan di meja. Ia menatap Hana, lalu menatap Fahmi yang kini memandangnya dengan tatapan iblis yang terluka. Ranti, jelaskan ini. Suara Fahmi rendah, namun mengandung ancaman yang mengerikan. Ranti mencoba tertawa, namun suaranya terdengar sumbang. Fahmi, itu cuma urusan bisnis. Kamu jangan percaya sama Hana, dia cuma mau mengadu domba kita. Bisnis di hotel, Ran? Bisnis sambil pegangan tangan kayak gitu. Bentak Fahmi. Ia meraih kerah baju Ranti, membuat wanita itu memeki ketakutan. Aku kasih kamu segalanya. Aku hianati istriku yang sudah sabar 10 tahun buat kamu. Aku curi uang perusahaan buat kamu. Lepasin, Fahmi. Sakit, teriak Ranti. Hana hanya berdiri diam menonton drama di depannya. Ia merasa tidak ada lagi rasa cemburu. Hanya ada rasa jijik yang luar biasa. Sudah cukup sandiwaranya. Potong Hana dengan suara yang lantang dan penuh wibawa. Fahmi, kamu benar. Kontrakmu berakhir lusa. Tapi karena kamu sudah melakukan penggelapan dana perusahaan untuk wanita ini, aku punya cukup bukti untuk melaporkanmu malam ini juga. Keamanan gedung sudah memanggil polisi. Wajah Fahmi dan Ranti serentak memucat. Hana, tolong jangan lakukan ini. Kita bicarakan baik-baik, rengek Fahmi. Kini ia berlutut di depan Hana, melupakan semua keangkuhannya sebagai direktur. Hana mundur satu langkah, menghindari sentuhan tangan Fahmi. Dulu ayah membelimu untuk menjagaku. Ternyata ayah salah. Kamu nggak layak dijaga, apalagi dicintai. Dan kamu Ranti. Kamu bilang kamu mau hak kamu? Hak kamu adalah ruang sel yang sama dengan pria yang kamu tipu ini. Suara sirine polisi terdengar sayup-sayup dari bawah gedung, memecah keheningan malam pertengahan Ramadan yang sakral. 2 jam kemudian, Hana berdiri di balkon kantornya yang tinggi. Ia menatap lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Fahmi dan Ranti telah dibawa pergi untuk dimintai keterangan. Ibu Fahmi sudah pulang dengan pengawalan sopir Hana. Hana menarik napas dalam-dalam. Udara malam terasa begitu bersih. Seolah badai yang baru saja lewat telah menyapu semua kotoran dalam hidupnya. Ia merogoh saku gamisnya dan menemukan tasbih kecil milik ibunya yang selalu ia bawa. Ia mulai menggerakkan jemarinya, menghitung zikir satu persatu. Subhanallah. Alhamdulillah. 10 tahun ia terjebak dalam ilusi. Namun malam ini, di tengah rasa perih yang masih ada, ia merasa benar-benar merdeka. Puasanya esok hari akan terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi rahasia di bawah meja.
Tidak ada lagi aroma parfum asing di kemeja suaminya, dan tidak ada lagi kepura-puraan saat berdoa. Hana menatap langit malam. Seberkas cahaya bulan menyelinap di balik awan. Ia menyadari bahwa Ramadan tahun ini bukan tentang bukber yang meriah atau baju lebaran yang mewah. Ramadan tahun ini adalah tentang pembersihan jiwa, sebuah proses yang menyakitkan. Namun perlu agar ia bisa kembali menemukan dirinya yang hilang. Terima kasih. Ya Allah, Engkau buka mataku tepat di waktu yang paling mulia. Bisiknya lirih. Ia berjalan meninggalkan kantor itu, menutup pintu ruang kerja yang kini benar-benar sunyi. Hana melangkah menuju lift dengan kepala tegak. Ia tahu, esok saat fajar menyingsing, ia akan memulai hidupnya yang baru. Hidup tanpa kontrak, hidup tanpa pengkhianat, dan hidup yang benar-benar ia miliki seutuhnya. Ponselnya berdenting. Sebuah pesan masuk dari Dita, teman yang tadi ada di restoran. Han, kamu oke? Kita semua di sini dukung kamu. Jangan takut sendirian ya. Hana tersenyum tulus untuk pertama kalinya malam itu. Ia membalas singkat sebelum masuk ke dalam mobilnya. Aku nggak sendirian, Dit. Aku punya diriku sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Mobil putih itu melaju membelah malam, meninggalkan semua puing kehancuran di belakang. Hana berbuka dengan luka. Namun ia akan menyambut Idul Fitri dengan kemenangan yang sesungguhnya. Gema takbir mulai bersahut-sahutan dari menara masjid di seluruh penjuru kota. Malam ini adalah malam kemenangan. Namun bagi Hana, kemenangan itu sudah ia rasakan sejak ia melangkah keluar dari gedung kantor malam itu. Di ruang tamu rumahnya yang kini terasa jauh lebih luas dan terang, Hana duduk bersama ibu mertuanya yang kini ia panggil Ibu, tanpa embel-embel mertua. Wanita tua itu memilih untuk tetap tinggal bersama Hana, menjauh dari putra kandungnya yang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Hana, terima kasih sudah memaafkan ibu, bisik ibu sambil mengelus tangan Hana. Hana tersenyum tulus, senyum yang tak lagi menyimpan beban. Ibu nggak salah. Kita berdua adalah korban, dan sekarang kita berdua bebas, Bu. Ponsel Hana bergetar. Bukan lagi pesan misterius atau ancaman, melainkan notifikasi dari tim hukumnya. Aset-aset perusahaan peninggalan ayahnya telah berhasil diamankan sepenuhnya. Ranti dan Pak Surya terjerat kasus penipuan dan pencucian uang, sementara Fahmi kehilangan segalanya kecuali penyesalan yang terlambat. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Di depan pintu, teman-teman kuliahnya Dita dan yang lain datang membawa sekotak besar kue kering dan hantaran lebaran. Hana, kita nggak mau kamu ngerasa sepi di malam takbiran ini. Ayo, kita bantu kamu tata kue. Seru Dita ceria. Hana tertawa renyah. Dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintainya, ia menyadari satu hal, kebahagiaan tidak pernah bisa dibeli dengan kontrak 2 miliar, dan cinta tidak bisa dipaksakan lewat hutang budi. Saat ia menatap langit malam yang dihiasi kembang api kecil, Hana membisikkan doa syukur. Ramadan tahun ini memang memberinya luka yang dalam. Namun luka itu pulalah yang membuka jalan bagi cahaya yang lebih terang. Ia tidak lagi menjadi bayang-bayang di rumah tangganya sendiri. Esok pagi, saat sholat Idul Fitri, Hana akan bersujud sebagai wanita yang utuh. Ia telah memaafkan masa lalu, namun ia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Hana telah menang. Bukan hanya atas Fahmi dan Ranti, tapi atas ketakutannya sendiri.